Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Kakak akan membahas tentang soal UNBK SMK ya, tahun kemarin 2019. Yuk kita bahas yuk 1 sampai 40 insyaallah. Nomor 1. Jika 4 log 3 sama dengan M, 64 log 1/3 adalah kita punya 4 log 3 sama dengan M. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah 64 log 1/3. 64 ini kita ubah menjadi bilangan pokok 4. Ya, menjadi 4 pangkat 3 log. Nah, 1/3 numerusnya kita ubah menjadi numerus 3. 3 pangkat negatif 1. Nah, kalau kita mengingat seperti ini kan tentunya kita harus hafal sifat kan. Kalian ingat sifat A pangkat M log B pangkat N. Nah, ini adalah sifat dari pemangkatan. Nah, ini berubah jadi gimana? N per M. Ya, jadi pangkat yang bawah dulu. M per pangkat yang atas per M dikali A log B. Seperti ini ya. Berarti kan ini kita tulis dulu negatif 1. Negatif 1 per 3 dikali 4 log M. 4 log M. 4 log 3 maksud saya. Astagfirullah. Nah, sekarang kita ubah. Negatif 1/3 dikali 4 log 3 jadi berapa? M. Kita ganti aja. Kita sederhanakan negatif M per 3. Jawabannya adalah A. Nomor berikutnya. Nomor 2. Bentuk sederhana dari 3 akar 48 ditambah akar 108 dikurangi 2 akar 147 adalah, di sini jawabannya kan akar 3 loh. Berarti ini termasuk itu apa sih petunjuk ini, termasuk petunjuk. Berarti nanti kemungkinan ini 48 dibagi 3. Penyederhanaannya seperti itu. Kita ubah dulu jadi 3 akar 16 dikali 3 kan 48 ditambah akar 36 dikali 3 dikurangi 2 akar 147 ini juga sama dikali 3. Jadi nanti kita berpikirnya 147 dibagi 3. Berapa dikali 3? Yang hasilnya adalah 47. Coba berapa coba? 49. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung ya. 3 dikali akar 16 itu 4. Akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 2 kali akar 49. 7 akar 3. Kita hitung 3 kali 4 12 ditambah 6 dikurangi 14 dikalikan dengan akar 3. Nah, kenapa kok seperti ini? Kakak jadikan 1 karena akarnya sudah sama ini, akar 3, akar 3, akar 3. Ya tinggal kita hitung depannya aja. 12 ditambah 6, 18 dikurangi 14, 4 akar 3. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 3. Kali ini tentang bab matriks ini. Diketahui matriks A. Ini ordonya berapa ini? Ordonya 3 kali 2. Kemudian matriks B. Ini ordonya 2 kali 3. Hasil dari matriks A dikali matriks B adalah, nah, ciri-ciri bahwa matriks itu bisa dikalikan. Ya, ini perhatikan.
ini harus sama. Baris pada kolom pada matrik pertama harus sama dengan baris pada matrik kedua. Jadi ini adalah kolom, ini adalah baris. Jadi harus sama. Kalau beda berarti tidak bisa dikerjakan. Ya kalau sama bisa dikerjakan. Oke, paham ya? Oke, sekarang yuk penghitungannya. Cara mengalihkan itu pertama kita ambil baris pertama dulu. Nah, saya ambil baris yang pertama. Kemudian saya gunakan yang kolom yang kedua. Pada matrik yang saya menggunakan kolom yang pertama pada matriks yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi nanti penghitungannya baris kali kolom. Gitu ya, pasangannya baris dengan kolom. Ya kita hitung yuk. 4 dikali setengah dapatnya 2. Ditambah 8 dikali 2 16. Jadi kita pasangkan pada elemen yang bersesuaian. Ya, sudah punya pasangan sendiri-sendiri. Sudah punya jodohnya sendiri-sendiri. Nah, jadi 4 kali setengah ditambah 8 dikali 2. Biasanya anak itu gini. 4 kali setengah ditambah 8 kali setengah. Nah ini namanya perselingkuhan ini. Tidak boleh ini. Ya, sudah punya jodohnya sendiri-sendiri. 4 kali setengah 8 dikali 2. Nah, jadi kan biar enak gitu loh. Kemudian ini kita jumlahkan. Nanti 18 ya. Oh, berarti jawaban A sama B jelas salah. Kan ini 18. Nah, ini. Kita cari aja yang beda. Yang beda mana yang beda? Yang beda mana lagi yang beda coba? Oke, kita ambil satu aja sekarang. Kita sekarang ambil yang baris pertama, baris kedua, kolom pertama coba. Baris kedua, ini baris kedua ya. Kolom pertama, berarti ini ya. 2 dikali setengah, 1, ditambah 4 kali 2, ditambah 8. Berarti 9 ya ini. Jawabannya 9. Berarti kita cari, oh ini jawabannya 9. Ini juga 9. Berarti jelas D salah ya. Ini salah. Oke. Kita ambil satu lagi sekarang. Baris ketiga. Kolom pertama lagi. Coba. 2 dikali setengah. 1. Ditambah 6 kali 2. 12. Sama dengan 13. Jadi jawabannya jelas C. Nah, seperti itu. Jadi mengerjakan matriks itu tidak usah dikerjakan semuanya. Kita cari poin-poinnya saja, yang berbeda saja, biar nanti cepat. Ya. Nomor berikutnya. Nomor 4. Diketahui 2A 7B 6 ditambah 5 negatif 3 3C 2B sama dengan 15 4A, A dikurangi 1, nilai dari A dikurangi 2B dikurangi C adalah, nah kita hitung yang poin-poinnya aja ya. Ini A, ini kan 2A toh. Nanti bisa ketemu A ini. Saya mau menghitung A, berarti saya ambilnya 2A, 5. Nah, kan bisa ketemu ini. Kita susun yuk. 2A ditambah 5 sama dengan 15. Dan kita pindahkan ruas. 2A sama dengan 10. Kalau begitu A-nya 5. Lalu sudah ketemu. A-nya 5. Sekarang tujuan kita mau menentukan nilai B sekarang. Nilai B. Nilai B didapat dari mana? Dari sini. B ditambah 3C ya sama dengan A. B ditambah 3C sama dengan A. Oh, di sini masih ada C, berarti belum bisa. Kita cari yang lain. 6 ditambah 2B ditambah 2B sama dengan A dikurangi 1.
A-nya berapa tadi? 5. Kita masukkan aja. A-nya masukkan 5. 6 ditambah 2B sama dengan 5 dikurangi 1. Kita pindahkan ruas ya. 2B sama dengan 5 kurangi 1 kan 4. Nah tadi kan 6-nya kita pindahkan luas, negatif 6. 2B sama dengan negatif 2, maka B-nya sama dengan negatif 1. Nah kita punya A, kita punya B, masukkan ke persamaan terakhir ketemu C. Ini negatif 1 ditambah 3C sama dengan 5, pindah ruas ya. 3C sama dengan 6, C-nya 2. Nah, yang ditanyakan adalah A dikurangi 2B dikurangi C. A-nya berapa ini A-nya? A-nya tadi 5. 5 dikurangi 2B dikurangi 2 kali negatif 1. C-nya itu 2. 5 tambah 2 kurangi 2. 5 jawabannya. Jawabannya adalah E. Nomor berikutnya. Nomor 5. Inverse matriks A adalah inverse. Kita bicara inverse sekarang. Inverse itu rumusnya apa? A inverse sama dengan 1 per determinan. Nah, determinan siapa? Determinan yang mau kita inversekan. Kalau inverse matriks B ya berarti determinan matriks B. Dikalikan dengan adjoin. Nah, adjoin siapa? Juga sama, adjoin yang mau kita inversekan. Nah, ini kan ordernya 2 kali 2. Ya kita hitung yuk. 1 per determinan. Determinan itu perkalian diagonal utama. 1 kali 5. 5. Dikurangi dengan perkalian diagonal dikurangi 3. Nah, seperti ini. Kemudian adjoinnya, nah sekarang kalau kita diagonal utama, tukar posisi, tolong dipahami, dicatat ya. Tukar posisi berarti di sini 5, di sini 1. Nah, tukar posisi kan. Nah, sekarang diagonal kedua, dikalikan negatif 1. Ingat ya, dikalikan negatif 1, tetapi posisinya tidak berubah. Negatif 3, negatif 1. Kemudian gimana? Ya kita sederhanakan. 1 per 2 dikali 5, negatif 3, negatif 1, 1. Nah seperti ini. Tinggal kita kalikan aja. Setengah ini kita kalikan semua elemen yang ada di dalam matriks. Jadi kalikan aja semuanya sini. 5 kali kali setengah berarti kan 5 per 2. Kita cari saja 5 per 2. Oke, enggak ada. Oke. Udah jelas ini jawabannya D. Gitu ya. Mudah sekali kan? Nah, oke lanjut. Nomor 6. Diketahui X1 dan X2 akar-akar persamaan dari ini. Ya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2 adalah, oke, kita punya di sini 3 kuadrat dikurangi 5x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, tentunya kita pasti ingat ini kan, bentuk umum dari persamaan kuadrat kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke ya, kalian harus bisa memahami bentuk umumnya ini untuk menentukan siapakah A, siapakah B, siapakah C. Harus itu. Nah sekarang, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Kita tentukan dulu nilai dari jumlahnya. Berarti kan X1 ditambah X2, itu rumusnya apa? Negatif B per A. Sama dengan negatif B-nya berapa? Negatif 5. Negatif 5 per 3. Berarti di sini 5 per 3. Oke, sekarang kita cari yang perkaliannya. X1 dikali X2. Rumusnya C per, ingat ya. Yang perlu diingat-ingat itu ini. Nah, sekarang C-nya berapa? C-nya negatif 1.
A-nya 3. Negatif 1/3. Ingat, A, B, C. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ini. B itu adalah koefisien dari X. Dan C adalah konstanta. Jadi, A itu punya pasangan 2. Dia tidak setia. B-nya itu setia. Pasangan cuma 1. Kemudian yang C itu jomblo. Penghafalannya mudah sekali ya. Pemahamannya mudah pokoknya. Oke, sekarang kita mau menentukan PK barunya. Nah, menentukan PK baru yang akar-akarnya itu 3x1 dan 3x2. Saya misalkan gini, P itu adalah 3x1. Dan Q itu adalah 3x2. Kita sama mencari P plus Q. Sama, langkah pertama P ditambah Q. Ini yang perlu kita cari. Kita cari dulu 3x1 ditambah 3x2. Kalau saya sederhanakan, jadinya 3 kali x1 ditambah x2. Nah, rumus x1 tambah x2 tadi berapa nilainya? 5/3. Berarti, keliru di sini. 3 dikali 5/3. Jawabannya berapa? Kita coret. 5. Jadi nilai dari P plus Q adalah 5. Kita cari P kali Q sekarang. 3x1 dikali 3x2 sama dengan 9x1 kali x2. Nah, x1 kali x2-nya tadi berapa? Negatif 1/3 kan? 9 dikali negatif 1/3 yaitu negatif 3. Nah, seperti ini. Kita punya rumus P plus Q, hasilnya 5. Kemudian kita punya rumus P kali Q, hasilnya negatif 3. PK baru itu rumusnya apa? X kuadrat dikurangi P plus Q, X ditambah P kali Q sama dengan 0. Nah, ingat ya ini. Rumus yang perlu kalian ingat, rumus PK baru ini. Kemudian X kuadrat dikurangi P plus Q-nya tadi berapa? 5. Ini P plus Q-nya itu 5. Berarti 5X min 3 sama dengan 0. Jawabannya adalah mana nih? Oke, jawabannya adalah B. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, alhamdulillah kalau bisa memahami. Depingnya gini, depingnya simple. Di sini kan 3 toh. 3x. Tukar posisi saja. Udah selesai. Ini kan 3. Ini 1. Tukar posisi saja. Oke ya, semoga dipahami. Nomor berikutnya. Nomor 7. Grafik fungsi fx sama dengan 1/2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 12 adalah. Langkah pertama kita faktorkan dulu, kita cari titik potong sumbu x-nya ya. Di sini kan berarti fx-nya kita ganti dengan 0. 1/2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 12 sama dengan 0. Kita kalikan 2 dulu. X kuadrat dikurangi 10x ditambah 24 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Langkah pertama tetap ini ya. X faktor dari 24 kalau kita jumlahkan negatif 10. Berarti negatif 4 dan negatif 6. X sama dengan 4 atau X sama dengan 6. Nah, ketemu kan? Berarti 4,0 dengan 6,0. Gampang sekali kan? Nah, silakan subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka, silakan like 1 kali. 1 kali aja ya. Jika kalian tidak suka, boleh dislike 2 kali ya. Dislike-nya 2 kali. Oke. Selanjutnya, kita cari yang titik potongnya 4,0 dan 6,0. Berarti ini jelas jawaban ini salah. Salah. Ini salah. Ini salah. Ini benar, cuma ini kan positif. Positif ya. Positif itu harusnya terbuka ke atas gini. Ini terbuka ke bawah. Berarti salah semua ini harusnya.
Ini tidak ada. Misalkan saya buatkan lagi ya, ini kepotong soalnya. Maaf ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nanti cari yang gambar seperti ini ya. Ini 4, ini 6. Nah, ini jawabannya. Oke, semoga dipahami ya. Nomor berikutnya. Nomor 8. Jumlah 30 suku pertama, deret aritmatika 3 tambah 7 tambah 11 dan seterusnya adalah ini. Jumlah 30 suku pertama, berarti yang ditanyakan adalah SN. SN kita rumuskan itu N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Nah, udah ini. Nah, yang ditanyakan adalah 30, berarti kita S30 ya. N-nya kita ganti dengan berapa? Ya, kita ganti aja dengan 30. 30 dibagi 2 dikali A itu siapa toh? A itu adalah suku pertama. Berarti 2 kali 3, 6. Ditambah 30 kurangi 1, 29. Dikali dengan bedanya. Bedanya tadi berapa? Nah, kita hitung. Kita pikir ya. 3 menjadi angka 7 itu kita apakan? Kita tambah 4 kan? Atau gini aja, selisihnya berapa? Ada. Selisihnya itu 4. Berarti bedanya 4. Karena sini aritmatik sudah pasti sama ini selisihnya. Nah, ini jangan terburu-buru untuk menghitung. Biarkan dulu aja 30 dibagi 2. Alasannya kenapa? Karena sini 30 itu kan angkanya kecil kan? Enak untuk dihitung gitu loh. Daripada nanti dibagi kan malah 15. Dikali dengan 6 ditambah, nah 29 kali 4 ini berapa? 116. Kemudian kita tulis lagi 30 dibagi 2 dikali dengan 6 ditambah 116 itu 122. Nah, ini kan bisa coret. Kita coret saja. 2 dengan 122. Dapatnya ini 61. Nah, ini kan mudah, 61 tinggal kali 3 daripada dengan dikalikan 15. 61 dikali 3 itu 183. Tinggal tambah 0 aja. Jawabannya adalah B. Nomor berikutnya. Nomor 10. Bilangan P, Q, R merupakan 3 suku pertama suatu barisan aritmatika. Barisan P, Q, R plus P membentuk barisan geometri. Perbandingan antara P dan Q adalah, nah kita di sini punya geometri. Geo ya. Geometri. Nah, geometri di sini P, Q, dan R plus P. Ini adalah suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Di antara di geometri ini yang sama itu apa? Rasionya. Ya, rasio ya. R sama dengan R. R-nya bukan ini ya, bukan loh. R ini di sini rasio. R1 sama dengan R2. Nah, rasio didapat dari mana? Suku kedua dibagi suku pertama. Berarti Q per P sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua. R plus P dibagi dengan Q. Nah, kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan dulu ya. Nah, setelah itu kita punya apa lagi? Kita punya barisan aritmatika, yaitu P, Q, R. Nah, aritmatikanya P, Q, dan R. Ini adalah suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Yang sama itu apa? Bedanya. Beda pertama, beda 1 sama dengan beda kedua. Beda pertama didapat dari Q dikurangi P sama dengan R dikurangi Q. Nah, kan seperti ini kan. Kemudian Q-nya kita pindah ruas, jadinya 2Q sama dengan R ditambah P. Ya, jadi nilai dari R ditambah P itu adalah 2Q. Kemudian kita substitusikan ke sini. Nah, Q per P sama dengan, nah R plus P-nya kita ganti dengan 2Q. 2Q dibagi Q. Kemudian kita coret, kita sederhanakan.
Q-nya kita sederhanakan. Tinggal berapa itu? Q per P sama dengan 2 per 1. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah P dan Q. Maka, saya balik. P banding Q sama dengan P-nya berapa? 1. Banding Q-nya 2. Berarti jawabannya adalah 1 banding 2. A. Nah, semoga dipahami ya. Nomor berikutnya. Nomor 11. Di sebuah toko, seorang anak membeli 3 kg anggur dan 2 kg apel dengan membayar 265.000. Pada toko yang sama, anak lain membeli 2 kg anggur dan 4 kg apel membayar 270.000. Harga 1 kg anggur dan 1 kg apel adalah, anggur kita misalkan X, apel kita misalkan Y ya, itu aja. Dan sekarang langsung kita susun dulu persamaannya. 3X ditambah 2Y sama dengan, kita tulis saja 265. Nolnya tidak usah kita ikutkan. Oke, ini persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua. 2X ditambah 4Y sama dengan 270. Nah, ini adalah kita menggunakan eliminasi substitusi ya nanti ya. Nah, yang mau kita hilangkan siapa? Saya mau menghilangkan Y. Caranya ini tetap kalikan 1. Dan di sini yang persamaan kedua, kita bagi 2. Kita bagi 2. 3X ditambah 2Y sama dengan 265. Kemudian kita bagi 2. Boleh di sini bebas ya, bisa dikali, bisa dibagi ya, tergantung kebutuhan. 2X dibagi 2 itu dapatnya X, ditambah 4Y dibagi 2, 2Y sama dengan 270 dibagi 2, 135. 135, kemudian kita apakan ini? Agar Y-nya hilang, kita kurangi ya. 3X dikurangi X, 2X sama dengan, kita kurangkan ini 0, 3, 1, berarti 130, maka X-nya sama dengan 65. 130 dibagi 2 kan 65. Nah, ini sudah ketemu nilai X. Yang kita mau mencari nilai Y. Kita masukkan saja ke persamaan ini. Nah, X-nya itu adalah 65 ditambah 2Y sama dengan 135. Pindah ruas ya. 2Y sama dengan 135 dikurangi 65. Nah, 135 dikurangi 65 ini berapa ini? 0, 7 ya, 70 ya. Maka Y-nya sama dengan 35. Nah, yang ditanyakan apa sekarang? Harga 1 kg dan 1 kg apel. Oke, berarti yang ditanyakan adalah harga 1X, X ditambah Y. Kita jumlahkan saja. 65 ditambah 35. 100 ya. 100 apa? 100.000 berarti. Jawabannya adalah A. Nomor berikutnya. Nomor 12. Sebuah perusahaan percetakan memerlukan kertas dan tinta untuk mencetak buku A dan buku B. Persediaan kertas yang tersedia, perusahaan tidak lebih dari 120 rem dan tintanya 80 botol. Untuk mencetak buku A, diperlukan 2 rem kertas dan 5 botol tinta. Sedangkan mencetak buku B, diperlukan 1 rem kertas dan 2 botol tinta. Jika X menyatakan banyak buku A, dan Y menyatakan banyak buku B yang dicetak, maka model matematikanya adalah, oke, yang di sini yang dimisalkan adalah buku A itu X, buku B itu Y. Ya. Oke, kita cari dulu persamaan yang pertama. Persamaan apa? Persamaan kertas. Nah, gini, persamaan kertas. Kita bacanya satu persatu ya. Dari mulai kalimat kedua sekarang. Kalimat ketiga, maaf. Untuk mencetak buku A perlu berapa kertas? 2 rem kertas. Berarti 2X
Dan itu ditambah ya. Berapa ini pada buku B? Pada buku B 1 rem kertas, berarti 1 Y. Tidak lebih itu artinya kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 120. Ini persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua apa? Tinta sekarang. Nah, tinta sama, kita mulai dari kalimat ketiga. 5 botol tinta, berarti X. 5X dan berapa ini? 2 botol tinta. Untuk kertas B, buku B, maaf. Berarti 2Y kurang dari sama dengan 80. Tinggal kita cari. Udah. 2X plus Y kurang dari oke, ini salah, berarti A salah, B salah, C yang benar. Oke, jawabannya adalah C. Nomor berikutnya. Nomor 13. Daerah yang diarsir pada grafik berikut merupakan daerah penyelesaian dari permasalahan program linier. Jadi gambarnya ini ya. Nilai maksimum dari fungsi objektif fx sama dengan fx, y sama dengan 4x ditambah 5y adalah. Nah, ini kan ada titik. Nah, nanti tujuannya titik-titik ini, titik A, titik B, titik C, kita substitusikan ke persamaan. Nanti kita cari nilai yang maksimumnya, yang paling besar. Pertama kita cari dulu titiknya. Titiknya ini di mana ini? Nah, titik A itu adalah 1,2. Kita masukkan saja X-nya, atau gini aja, saya tulis yang mudah ya. Fx, y itu adalah 4x ditambah 5y. Nah, kemudian titik A itu 1,2. Nah, titik A di sini 1,2. 1,2. Kita masukkan aja. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 2. Berarti ini 4 ditambah 10. Hasilnya 14. Oke, ini yang A. Sekarang yang B. Yang B kita cari. Kita tarik ke bawah, ketemu 6. Kita tarik ke samping, ketemu 3. Berarti 6,3. Kita ganti aja. 4 kali 6, 24. Ditambah 5 kali 3, 15. Hasilnya adalah 39. Oke, sekarang yang C. Yang C kita tarik ke bawah. Ketemu 4. Kita tarik ke kanan, ke kiri, ketemu 5. Berarti 4,5 ya. Kita masukkan 16 ditambah berapa itu? 25. Hasilnya adalah 41. Jadi jawabannya maksimalnya adalah 41. D. Semoga dipahami ya. Untuk menentukan nilai maksimum atau minimum titik yang ada di dalam DHP, semua titik yang ada di dalam DHP, nah ini, kita substitusikan langsung ke persamaan fx, y atau persamaan objektifnya. Nanti sendiri yang ditanyakan, entah maksimum, entah minimum. Ya, nomor berikutnya. Nomor 14. Seorang pedagang hanya menjual 2 jenis beras. Beras jenis 1 dibeli dengan harga 12.000 per kilogramnya ya. Kemudian dijual kembali dengan harga 15.000. Beras jenis 2 dan seterusnya. Kios yang tersedia hanya dapat menampung tidak lebih dari 1 ton beras. Jika modal yang tersedia adalah 10.800.000, maka keuntungan maksimumnya. Pertama kita buat pemisalan dulu. Ingat ya, yang harus dimisalkan itu harus yang dijual. Yang dijual itu siapa? Yang dijual itu beras jenis 1 dan beras jenis 2. Ini yang jual. Berarti yang dimisalkan adalah beras jenis 1 dan beras jenis 2. Yaitu beras jenis 1X, beras jenis 2Y. Oke, kita sekarang
ke persamaan modal dulu. Nah, ke persamaan modal. Persamaan modalnya bagaimana? Beras jenis 1 modalnya berapa? Modalnya 12.000. Berarti 12.000 X ditambah modalnya jenis 2 berapa? 9.000 plus 9.000 Y, dia hanya punya modal tersedia modal 10.800.000. Berarti kan kurang dari sama dengan 10.800.000. Oh, kebanyakan ya? Oh, enggak. Kurang 1 nolnya. Nah, 10.800.000. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan, kita selesaikan dulu. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Coba nolnya saya coret ya. Nolnya saya coret 3 ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian ini juga 1, 2, 3. Nah, 12X, 9Y, terus 10.800. Saya bagi 3. 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 108 dibagi 3 itu dapatnya 36. Dapatnya 36. Tambah 02 ini berarti 3.600. Seperti ini. Setelah ketemu persamaan yang paling sederhana, kita masuk ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu apa? Tampungannya. Dapat menampung. Nah, menampung berapa? Menampung hanya 1 ton. Tidak lebih dari 1 ton. Berarti kan siapa yang ditampung? Jenis 1 sama jenis 2. Berarti kan X ditambah Y kurang dari sama dengan 1 ton. 1 ton itu kita jadikan kilo. Berarti 1000 kilo. Persamaan pertama sudah selesai. Dan kedua juga sudah selesai. Kemudian kita cari fungsi objektifnya. F, X, Y. Atau keuntungannya. Fungsi untungnya. Gitu. Nah, fungsi untungnya itu didapat dari mana? Nah, untungnya didapat dari mana? Dari sini. Kan tadi kita membelinya dengan harga 12.000, menjualnya 15.000. Berarti berapa itu? 3.000 X. Dan tadi saya membeli 9.000, dijual dengan harga 11.500. Berarti kan untung 2.500. 2.500 Y. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi objektifnya. Nah, langkah yang harus kita cari itu apa? Eliminasi. Kita eliminasi yuk. Sekarang kita eliminasi antara persamaan pertama dan persamaan kedua. 4X ditambah 3Y sama dengan 3.600. Langsung saja ini saya kalikan 3. 3X ditambah 3Y sama dengan 3.000. Nah, seperti ini. Dikurangkan ya. 4X dikurangi 3X, dapatnya X sama dengan 600. Saya kan mau menghilangkan Y, berarti kan saya kurangkan. Nah, setelah itu kita mau menentukan nilai Y-nya. Kita masukkan saja ke persamaan kedua. 600 ditambah Y sama dengan 1000. Maka Y-nya 400 ya. Oke, berarti di sini sudah ketemu X, Y-nya. Kita substitusikan ke sini. Ke persamaan. Langsung kita masukkan saja. 3.000 dikali dengan X-nya. X-nya 600 ditambah 2.500 dikali dengan Y-nya 400. Berarti 3 kali 6, 18, tambah 0-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, ditambah 25 kali 4, 100, tambah 0, 3, 1, 2, 3, sini berapa? 280. Oh, enggak ya, enggak ini. 100.000 ini, masa iya? Tambah 0,4 ini, astagfirullah. 1 juta ditambah 1.800.000 berarti 2.800.000. Nah, ini adalah maksimumnya. Jawabannya adalah B. Nah, jika masih ragu, kita cari aja. Oh, di sini ini kan
Kak, saya masih ragu. Kita amati dulu tanda ketidaksamaannya. Kurang dari, berarti nanti yang dipilih itu yang kecil. Siapa yang kecil? Titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Oke, sekarang titik potong sumbu X-nya dulu yang persamaan kedua. Misalkan Y-nya nggak ada. Y-nya nggak ada berarti X-nya berapa? 1000. Nah sekarang kalau persamaan pertama, jika Y-nya tidak ada, X-nya berapa? 900. Berarti kita memilihnya 900,0. Berarti 900 dikali dengan 3000. Berapa ini? 2.700.000. Nah gini, 2.700.000. Oke, yang X ini ya, ini yang X. Sekarang yang Y sekarang. Sekarang yang Y. Coba. Kalau Y-nya saya hapus sekarang. X-nya saya hapus. Ini tadi apa? 3Y. Terus di sini Y. Nah, kalau sekarang X-nya saya hapus. Y-nya 1000. Ini Y-nya 1200. Kita pilihnya yang 1000. 0,1000. Berarti 1000 dikali 2500. Berapa ini? 2.500.000. Nah, 2.500.000. Nah, ini kan maksimum toh. Biasanya untuk titik potong untuk maksimum minimum terletak di titik potongnya. Jadi tidak usah ragu ya untuk soal UN. Nomor berikutnya. Nomor 15. Perhatikan kubus berikut. Pasangan garis yang saling bersilangan pada kubus di atas adalah yang saling bersilangan. Apa itu bersilangan? Nah, bersilangan itu yang bagaimana toh? Bersilangan itu beda arah. Beda arah. Ya Allah, beda arah. Tapi ya, beda arah tapi tidak bertemu. Tidak bertemu. Nah, beda arah tapi tidak bertemu. Ya intinya nggak jodoh ya. Oke, kita awali dari yang pertama, yang A dulu. Kita bahas nanti satu-satu ya, biar kalian tahu mana tuh yang bersilangan, mana tuh yang sejajar, mana tuh yang berpotongan. Jadi nanti dipahami ya. Siapa tahu soalnya besok tidak bersilangan, berpotongan atau sejajar gitu. Kite dan RS kita buat kite dulu. Kite kita gambar. Ki ke T. Wah, gambar saya jelek. Kite ke RS dan RS. Nah, ini kan beda toh, beda arah. Arahnya ini serong, ini arahnya mendatar ini. Ya. Kan beda arah, tapi ketemu enggak? Ini kan tidak ketemu, sudah beda bedang. Ini bidang depan, kite itu bidang depan, RS itu bidang belakang sana. Berarti kan beda arah dan tidak akan ketemu ini. Berarti dia bersilangan enggak? Jelas dia bersilangan. Jawabannya A. Bersilangan. Masa langsung ketemu A ya? Kurang, feel-nya kurang ini berarti. Oke, kita bahas satu-satu. SV dan RW. S ke V, R ke W. Nah, ini terletak pada satu bidang dan ketemu pada satu titik. Satu bidang dan ketemu pada satu titik. Ini namanya berpotongan. Nah, ini namanya berpotongan. Ingat ya. Kalau ketemu pada satu titik, itu namanya berpotongan. Lanjut. Sekarang, QR dan UV. QR dan UV. Satu bidang dia sejajar ini. Tidak ketemu ini. Satu bidang tapi tidak ketemu. Namanya sejajar. Sekarang yang D. Yang D kita bahas satu-satu. QW dan SU. QW dan SU. Nah, ketemu enggak ini? Ketemu ini. Ketemu pada satu titik. Berarti dia berpotongan.
Oke, perpotongan. Lanjut. Paham ya? Oke, TU dan VW. TU dan VW. Nah, terletak pada satu bidang tapi tidak bertemu. Dia sejajar. Berarti dia sejajar. Nah, semoga kalian bisa memahami penjelasan dari kakak. Apa itu bersilangan, berpotongan, dan sejajar. Silahkan kalian catat sendiri ya nanti penjelasan dari kakak ya. Nomor berikutnya. Nomor 16. Diketahui balok PQRS TUVW panjang rusuk PQ 10 dan seterusnya ya. Dan titik B berada di tengah-tengah RV. Jarak B ke titik Q adalah, ini sudah saya buatkan baloknya. Entah baloknya itu roboh atau berdiri ya, ukurannya panjang ke atas atau panjang ke samping saya enggak mementingkan itu. Tapi yang jelas saya selalu menggambar balok itu berdiri biar nanti enak. B tengah-tengah RV. RV. Nah, ini kita gambar dulu B-nya. Oke, B-nya berarti di sini, ini B. Jarak titik B ke titik Q. B ke Q. Berarti yang ditanyakan ini. Nah, B ke Q ini terletak pada segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? BRQ. Berarti segitiga BRQ. Kita menggunakan ini nanti. Ya. QR berapa QR? QR itu 12. RV atau PT di sini 10 ya. RV juga 10. Berarti kalau gitu RB 5. 5 ya. Kita gunakan Pitagoras. Berarti BQ kuadrat sama dengan BR kuadrat ditambah QR kuadrat. BR-nya itu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti di sini 25 ditambah 144 sama dengan 169. Akar dari 169 berapa? 13. Jawabannya adalah D. Sebenarnya ya, kalau kalian bisa menghafalkan triple Pitagoras itu enak. 5, 12, yang satunya berapa? Sudah pasti 13. Kalau kalian hafal triple Pitagoras. Oke, nomor berikutnya. Nomor 17. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika cos A 10/26, nilai dari sin A adalah. Kita buat dulu segitiganya. Jika yang sudah bisa, yang sudah pro ya, yang sudah pro di sini tidak perlu menggunakan segitiga. Kalau yang belum bisa, wajib pakai segitiga ya. Ini ada sudut A. Kita punya cos. Cos A itu 10/26. Ini adalah samping. Ini adalah miring. Jadi cos itu kan sami. Samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 10. Miringnya 26. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah sin. Sin A sama dengan demi. Sin demi. Depan per miring. Nah, depannya berapa? Ini kita cari. Depannya ini kita cari. Dengan menggunakan Pitagoras. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, ini ketemu BC. Ya, 26 kuadrat, AC-nya kan 26. 676 dikurangi AB-nya itu kan 10 berarti 10 kuadrat 100 ya. Jadi hasilnya adalah 576. Kalau kita akarkan, akar dari 576 itu berapa? 24. Jadi jawabannya BC adalah 24. Masukkan saja. Sin itu demi. Depannya itu 24, miringnya 26. Jawabannya adalah C. Nomor berikutnya. Nomor 18. Koordinat kutub
titik P adalah 62,330. Koordinat Kartesius titik P adalah, nah, pertama kita harus mengamati dulu sudutnya. Nah, sudutnya ini besar kan? Dia berada di kuadran berapa ini? 330. Kuadran 4. Nah, nanti kakak ajak kalian untuk berpikir agar kalian tidak menggunakan sudut yang besar. Kita konversi dulu. Sudutnya ini kan 330, dia berada di kuadran 4. Rumus kuadran 4 itu kan 360 dikurangi alfa. Kan gini toh, 360 kurangi alfa. Nah sekarang 360 saya kurangi berapa agar menjadi 330. Saya kurangi 30 kan. Berarti nanti kita menggunakan sudut 30. Ini patokan. Nah, biar nanti mudah. Kalian tidak menggunakan sin 330, cos 330. Kalau hafal nggak apa-apa, kalau tidak hafal. Nah, kalau di Pingli, kakak mewajibkan hafal 0 sampai 90. Maka dari itu harus dikonversi dulu. Nah, sekarang untuk mengubah jadi koordinat Kartesius. Kartesius itu kan X, Y. Kan seperti ini kan koordinat Kartesius. Nah, untuk menentukan X itu gimana? R cos alfa, R sin alfa. Nah, kan seperti ini. Tadi kan katanya alfanya 30. Kita gunakan aja sudut 30. Ya, untuk positif negatifnya nanti aja dulu. Itu belakangan. Jangan dipikirkan dulu. Kita hitung apa adanya dulu, yang kecil dulu. R-nya itu 62. Ini R ya. Jari-jari berarti 62 dikali cos 30, 62 kali sin 30. Nah, cos 30 kan tentunya kalian sudah hafal ya. 62 kali setengah akar 3. Jika kalian masih kesusahan untuk menghitung sudut 0 sampai 90, bisa nanti lihat di beranda kakak ya. Nanti saya taruh di atas ini videonya. Silahkan ditonton sendiri, dipahami. Kali sin 30 itu setengah. Nah, tinggal sederhanakan. 31 akar 3, 31. Ya udah ini 31 gitu. Intonasinya kurang ini. Nah, ini kan, ini adalah koordinatnya. Tapi belum selesai. Karena tadi kan ini di kuadran 4. Coba kalian, pastinya harusnya sudah bisa. Jadi nanti tidak usah menghafalkan rumus ya. Ini kan sumbu X. Ini sumbu Y. X kuadran 4 kan ini 1, ini 2, ini 3, dan ini kuadran 4. Kuadran 4 itu X ke kanan, dia positif. Y ke bawah. Y ke bawah kan negatif. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Taruh aja. Set. Akan gitu. X-nya positif, Y-nya negatif. Jawabannya adalah D. Enak banget. Jadi tidak usah memikirkan negatif dulu. Oke? Bisa diterima ya. Nomor berikutnya. Nomor 19. Koordinat bayangan titik A 5,-8 di bawah translasi 2,-3, 2 negatif 3 ya. Dan dilanjutkan rotasi pusatnya 0,0 sejauh 90 derajat. Kita hitung translasi dulu. A 5,-8 kita translasikan. T berapa ini? 2 negatif 3. Translasi itu pergeseran. Pergeseran itu ditambah. Berarti A aksen sama dengan, kita tambahkan aja. 5 tambah 2. 7. Negatif 8 ditambah negatif 3. Negatif 11. Tolong pahami ya. Tinggal ditambah saja. 5 ditambah 2.
7, negatif 8 ditambah negatif 3, negatif 11. Ini baru translasinya. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi. Rotasi itu sebenarnya mudah, ya. Rotasi sebenarnya mudah kalau kita bisa menghafalkan. Nah, coba kakak berikan sini, biar nanti ngitungnya sedikit lebih cepat. Rotasi. Nah, kakak berikan yang sudut istimewa ya. Nah, kakak buatkan tabelnya. Nah, ini kan ada sudut 90. Ada sudut 180. Ini saya tulis kecil aja. 90 itu sama dengan negatif 270. Jadi nanti nilainya sama. Jadi caranya sama ya. Antara kalian saat menghitung 90 derajat dengan menghitung 270, negatif 270, astagfirullah. Negatif 270 itu sama. Jadi 180 itu sama dengan negatif 180. Kemudian 270 itu sama dengan menghitung negatif 90. Maksud saya. Nah, ini bayangannya. Ya, A aksennya jadi berapa? Kalau awalnya itu XY, anggap awalnya itu XY ya. Awalnya itu XY, bayangannya menjadi negatif Y, X. Kemudian ini 180 itu negatif X, negatif Y. Kemudian ini Y, negatif X. Nah, kita cuma menghafalkan ini aja. 3 ini aja loh. Yang pokok kan ini. Yang sering keluar kan ini. Dan ini adalah A aksen. A aksennya itu 7, negatif 11. Nah, dirotasikan. Rotasikan berapa tadi? 90 derajat. Maka A double aksennya jadi berapa? 90 derajat. Berarti kita pergunakan ini. Hasilnya adalah negatif Y, X. Y-nya itu 11, min 11. Negatif Y berarti 11, atau gini aja, saya tulisan pelan-pelan. Negatif 11, 7. Nah kan gini kan? Negatif kali negatif kan positif. 11,7. Jawabannya adalah C. Ya. Dipahami? Nomor berikutnya. Nomor 20. Koordinat bayangan titik P, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, dilanjutkan rotasi 0,90 derajat adalah P aksen 3, negatif 2. Koordinat titik P adalah, nah kita kan punya koordinat titik P, yaitu X, Y, direfleksikan Y sama dengan negatif X menjadi P aksen. Kan gini kan? Yaitu X aksen, Y aksen. Nah, kemudian P aksen, Y aksen ini, P aksen ini dirotasikan 90 derajat. Berarti dia menjadi P double aksen. Berapa itu? 3, negatif 2. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi ditransformasikan 2 kali. Nah, caranya menghitung gimana agar menjadi P, yaitu X, Y. Kita hitung dari belakang. Ini kan kita punya P double aksen. P double aksennya kan 3, negatif 2. Kan gini kan? Kita rotasikan dulu. Tadi gimana tadi? Rotasi 90 derajat itu kan negatif Y, X. Hasilnya kan ini kan? Kita ubah aja. Berarti P aksennya menjadi negatif Y. Negatif Y berarti 2, 3. Tadi cara menghitung kakak diperhatikan di nomor 19 tadi. Nah sekarang kita refleksikan. Refleksikan Y sama dengan negatif X itu gimana? Negatif Y,
negatif X. Jadi keduanya dibalik dikalikan negatif. Kita balik kalikan negatif. Maka P-nya kita balik ya. 3,2 kita kalikan negatif. Berarti negatif 3, negatif 2. Selesai. Jawabannya adalah E. Nah, ini kita hitung secara manual ya. Ini memang kakak tidak mengajarkan cara matriks, biar nanti manual saja lebih enak untuk SMK ya. Kalau untuk SMA saya ajarkan untuk cara matriks biar ya, soalnya di SMA ditekankan seperti itu. Jadi kalau menghitungnya dari belakang ke depan untuk menentukan titik asalnya. Nah, untuk menentukan titik bayangannya ya hitung aja dari depan ke belakang. Ya. Jadi hitung mundur nanti. Nomor berikutnya. Nomor 21. Perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Ada diagram lingkaran ya. Diagram di atas menunjukkan warna favorit peserta didik suatu SMK. Jika jumlah peserta didik yang menyukai warna hijau adalah 38 siswa, jumlah siswa yang menyukai warna biru adalah, kita cari dulu derajatnya. Derajatnya siapa? Derajatnya biru. Nah, derajatnya biru didapat dari 360 dikurangi dengan jumlah yang diketahui ini. 80 ditambah 75 ditambah 95. 360 dikurangi 250 berarti banyaknya yang derajatnya adalah 200 toh 110 derajat. Ini biru ya. Kemudian kita cari yuk biru. Birunya ini ada berapa derajat? 110 derajat dibagi dengan yang diketahui. Yang diketahui hijau. Hijau ada 95 derajat. Dikali dengan banyaknya siswa hijau 38. Jadi kita tidak perlu menentukan semuanya dulu. Kita sederhanakan, kita coret. Ya, kakak coret sini. Kan bisa. Saya bagi dengan 5. Saya bagi dengan 5 dapatnya 22 dibagi 19 dikali 38. Nah, ini kan bisa ini. Jadi 19 coret dengan 38. Dapatnya kan 2. 2 kali 22, 44 siswa. Jawabannya C. Nomor berikutnya. Nomor 22. Nilai ulangan matematika di suatu kelas yang terdiri dari 36 siswa disajikan pada tabel di bawah ini. Modus dari nilai ulangan matematika di atas adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, modus itu dirumuskan MO sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas. P ya, panjang kelas. Nah, sebelum penghitungan, kita tentukan dulu kelas modusnya. Kelas modus itu, kita kembali lagi ke modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Berarti kita melihatnya frekuensinya yang paling besar. Yang paling besar adalah 13. Berarti kelas modusnya ada di 61 sampai 70. Ini adalah kelas modusnya. Oke, pertama kita tentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu adalah batas bawah 61 dikurangi 0,5. Jadi batas bawah dengan tepi bawah itu berbeda. 60,5. Kita tulis 60,5 ditambah D1. D1 itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Ini adalah D1. 5 berarti ya. 13 dikurangi 8 kan 5. Dibagi 5 ditambah D2. D2 itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Ini adalah D2. Berarti 13 dikurangi 4, 9. Dikali panjang kelasnya.
panjang kelasnya itu, kan ini 61 sampai 70. Penghitungannya 70 dikurangi 61, jangan lupa untuk ditambah 1. Berarti kan 9 tambah 1 sama dengan 10. Ini adalah panjang kelasnya. Atau kalau enggak gitu ya hitung manual aja enggak apa-apa. Kali 10. 60,5 ditambah 50, kan 5 kali 10 kan 50. 50 dibagi dengan 14. 60,5 ditambah 50 dibagi 14 itu berapa ya? Ting, 3,6. Cepat sekali ini. 60,5 tambah 3,6 berapa? 64,1. Jawabannya adalah C. Jadi tolong dipahami ya. Nomor berikutnya. Nomor 23. Ibu Susneti melaksanakan UTS Matematika. Kelas 11 suatu sekolah. Setelah dilaksanakan UTS, diperoleh data UTS ini. Kuartil atas dari nilai UTS siswa kelas 11 adalah kuartil atas. Kuartil atas itu berarti yang ditanyakan adalah Q3. Yang ditanyakan adalah Q3, dirumuskan tepi bawah ditambah dengan 3N per 4 dikurangi FK aksen dibagi F dikali panjang kelas. Nah, langkah pertama kita harus buat kolom FK terlebih dahulu. Ini yang langkah pertama wajib kita lakukan ya. Untuk menentukan kuartil itu kita wajib membuat kolom FK. FK itu frekuensi kumulatif. Oke, pertama 4. 4 kita jumlahkan dengan 5, 9. Kita jumlahkan dengan 14, 23. Jumlahkan dengan 10, 33. Terus 37, 40. Nanti hasilnya paling terakhir harus sama dengan jumlahnya ini. Itu berarti kalian benar. Oke, langkah selanjutnya kita cari kelasnya. Kelas itu ditentukan dari mana toh? Dari sini loh. Ini kelas. Ya, ini adalah kelas. Kelas suatu kuartil. 3 kali 40 dibagi 4. Kita coret kan 10. 10 kali 3, 30. Jadi kelasnya nanti ada di data ke-30. Data ke-30 berarti di sini. 33 ini. Berarti kelasnya ini. Q3 ada di 70 sampai 79. Ini adalah kelas Q3. Nah, setelah menentukan kelas, kita lanjut penghitungan sekarang. Tepi bawahnya 70 kurangi 0,5, 69,5 ditambah, ingat ya jangan di skip ya biar nanti tidak kebingungan. 3N per 4 itu 30 dikurangi FK aksen frekuensi kumulatif sebelum kelas. Berapa ini? 23 dibagi F. F itu adalah frekuensi. Frekuensinya itu frekuensi kelas loh ya maksudnya. Hati-hati jangan sampai terjebak. Biasanya anak mengisinya itu 40. Jumlah frekuensi total. Salah itu. Frekuensi kelas 10 dikali panjang kelasnya. Panjang kelasnya 10. Dan ini saya coret, ini bisa ini. 69,5 ditambah 30 kurangi 23, 7 ya. Dapatnya itu berapa ini? 76,5. Jawabannya adalah D. Nomor berikutnya. Nomor 24. Data kesalahan cetak yang dilakukan oleh karyawan bagian offset di suatu percetakan dapat ditulis pada tabel berikut. Nah, tabelnya ini. Pada bulan ini akan dilakukan pemindahan kerja ke bagian lain. Karena jumlah kesalahan cetaknya paling kecil, Andri diangkat menjadi petugas quality control. Karyawan yang perlu dipindahkan ke bagian lain agar rata-rata kesalahan cetaknya di bawah 5% adalah, oke, berarti di sini Andri sudah tidak ada ini.
Andri udah tidak ada, berarti ini jumlah karyawannya kosong ya. Nanti kita pindahkan saja. Cara memindahkannya bagaimana? Jumlah karyawan yang paling banyak terletak pada kesalahan yang 6% ini. Kita pindahkan ke kesalahan yang paling kecil, kan 3% ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini namanya kan Andre, Beno, Dedi. Berarti kemungkinannya kalau tidak D, ya E. Yang seperti itu. Coba yang D dulu. Yang D dulu ya. Andre, Beno, Dedi, Kamit, Octavian, Prio. Ini sudah kita pindahkan. Kemudian Hasan, Budi. Nah, kita pindahkan 8 orang ini kan. Kita pindahkan ke frekuensi ke kesalahan yang paling rendah, 3%. Ada 8 orang itu. Nah, sekarang kenapa kok tidak E? E di sini ya. Edo. Edo kan sudah di bawah 5%. Jadi dia tidak berpengaruh. Edo ini loh. Edo kan 4%, di bawah 5% kan? Berarti enggak berpengaruh. Ini Budi sebenarnya juga enggak berpengaruh, tapi pilihannya seperti itu. Oke. Nah, di sini tadi kan 5. 5 sudah kita pindah 1 kan tinggal 4. Hilang berarti. 7 sudah kita pindah 1 tinggal 6. 7 hilang. Sekarang 10 juga sudah kita pindah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah kita pindah 6, jadinya tinggal 4. Gitu aja. Nah, tujuan kita mencari rata-rata. Menentukan rata-rata. Rata-rata sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma F. Nah, gini. Nah, sigma Fi ini bagaimana? Kita kalikan saja. 3 kali 8, 24, 16, 30, 24 kita jumlahkan. Jumlahnya 94. Ini 94. Oke. Dibagi dengan, kita jumlahkan semuanya. Jumlahnya 22. Berarti 94 dibagi 22. 4,27 berapa gitu. Persen. Pokoknya panjang ini. 4,27. Nah, ini kan sudah di bawah 5%. Berarti jawabannya sudah benar ini. Nah, gitu ya. Semoga dipahami penjelasan. Soal berikutnya. Nomor 25. Varians dari 4, 3, 5, 7, 6 adalah varian. Oke, varian ya. Kita tidak perlu menghafalkan rumus ya. Jangan hafalkan rumus. Kakak berikan contoh, kakak berikan itunya, ciri-cirinya. Varian itu nanti dikuadratkan. Ya, ingat ya, nanti dikuadratkan. Oke. Kita cari dulu rata-ratanya. 4 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 6 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 5. Kita jumlahkan. Berarti ini 10 tambah 10, 25. 25 dibagi 5, dapatnya 5. Rata-ratanya adalah 5. Gini ya. Oke, coba sekarang. Kakak susun di sini ya. 4, terus 3, terus 5, 7, 6. Kak, datanya harus urut. Tidak perlu urut. Perlu selisihnya. Selisih. Nah, urut-urutannya perhatikan ya, selisih. Selisih dari siapa? Data dengan rata-rata. Berarti selisih 4 dan 5 berapa? 1. Ditambah, selisihnya berapa? 2. Ditambah 0, ditambah 2, ditambah 1. Ingat ya, yang namanya selisih itu tidak ada negatif. Semuanya positif. Kemudian kita kuadratkan. Kuadratkan dulu, 1 kuadrat 1 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 1. Kemudian kita jumlahkan. 5 tambah 5, 10. Maka S kuadratnya sama dengan 10 per banyaknya data ada 5 per 5. Jadi jawabannya 2. C, selesai.
Tidak usah menghafalkan rumus ya. Nah, kalau ditanyakan SR misal, kita jumlahkan aja ini. Yang atas ini SR, sebelum dikuadratkan itu SR. Berarti ini 3 tambah 3, 6 ya. Maka SR-nya sekalian aja. SR sama dengan 6/5. Selesai. Nah kalau SB kak, simpangan baku kak. Oke SB. SB sama dengan akar dari S kuadrat. Hasilnya ini. Akar 2. Selesai. Nah 1 menit 3 soal. Semoga seperti itu. Amin. Nomor berikutnya. Nomor 26. Sebanyak 10 orang mahasiswa KKN di suatu kampus akan dipilih 4 orang koordinator untuk menduduki jabatan ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator seksi. Oleh pihak kampus, 2 orang telah ditetapkan. Berarti di sini sudah berkurang 2 ya. 2 orang sudah ditetapkan untuk menjabat sebagai ketua dan sekretaris. Berarti di sini ketua dan sekretaris sudah saya coret. Banyak cara yang mungkin dari pemilihan tersebut adalah di sini kan posisinya sudah ada. Posisi sudah ada ya. Nah, di sini posisinya sudah ada itu berarti kita menggunakan permutasi. Permutasi berapa? Posisinya kan tinggal 2. 1 bendahara dan koordinator seksi. Berarti 2 dari berapa? Diambil 4. Diambil 4 ya. Tadinya kan 10. 4 diambil dari 10 orang. Nah, sudah dipakai 2 ini. Sudah ditetapkan 2 berarti kan tinggal 8 orang. Berarti permutasi 2 dari 8. Sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Faktorial itu menghitungnya turun ya. Berarti 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Kita coret. Berarti kan tinggal ini. 8 kali 7, 56. Oke, jawabannya adalah A. Nomor berikutnya. Nomor 27. Seorang ibu mempunyai 3 baju batik, 4 celana panjang, dan 2 sepatu. Banyak cara komposisi pemakaian baju batik, celana panjang, dan sepatu yang dipakai ibu adalah. Nah di sini kan kita punya 3 bagian. Ya, anggap aja ini 3 kotak. Anggap saja 3 kotak ya. Nah, kotak pertama ini batik. Baju batik. Kotak kedua ini celana. Kotak ketiga ini sepatu. Nah, sepatu ya. Nah, kita memakainya kan bebas. Memilih kan? Memilih antara 3 ini berarti kita isi 3. Celananya 4. Sepatunya 2. Kan kita bebas memilih. Ya, ada 3 cara. Batik yang pertama, batik kedua, atau batik ketiga. Kan berarti 3. Celana yang pertama, celana kedua, atau sampai celana keempat, milih salah satu. Berarti kan ada 4 cara. Kemudian kita apakan? Kita kalikan. Kita kalikan saja. 12 kali 2, 24. Selesai. Jawabannya adalah E. Jadi kalau seperti ini berhubungan dengan penggunaan baju, ya, setelan, atau jalur, langsung kita kalikan saja. 3 kali 4 kali 2. Selesai. Jawabannya 24. Nomor berikutnya. Nomor 28. Seorang guru membuat kartu undian sebanyak 20 buah yang diberikan nomor 1 sampai 20 yang akan dipilih oleh siswa. Untuk mendapatkan nomor soal yang harus dikerjakan. Oke, setiap anak diminta mengambil 1 kartu undian secara acak. Peluang seorang siswa memperoleh undian bernomor kelipatan 6 atau bernomor prima. Di sini ada keterangan atau ya. Kita cari satu persatu. Kelipatan 6, coba.
kelipatan 6. Nah, kelipatan 6 itu berapa saja? 6, 12, 18. Iya toh? Kan seperti ini. Nah, ada berapa ini? Ada 3. Ada 3. Kita simpan dulu. Nah, sekarang atau bernomor prima. Kita hitung ya prima. Prima berapa saja angkanya? Mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ini ada berapa angka ini? Ada 8 ya. Ada 8 angka. Ada 8 nomor berarti. Nah, kemudian kita menggunakan rumus peluang. Soalnya di sini yang ditanyakan adalah peluang. Peluang sama dengan NA dibagi NS seluruhnya. Nah, NA-nya itu berapa? Nah, NA-nya itu gabungan dari ini. Gabungan dari siapa? Kelipatan 6 berapa? 3. Atau, nah ingat ya, atau ini berarti ditambah. Atau ini berarti ditambah ya. Ditambah prima 8. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita amati apakah ada yang sama? Tidak ada yang sama ya, berarti aman. Dibagi jumlah totalnya berapa tadi? Ada 20 kartu, berarti dibagi 20. Hasilnya adalah 11/20. Jawabannya adalah B. Nah, pertanyaannya sekarang, jika ada yang sama, misal, Kak di sini ada yang sama, Kak. Misalkan di sini ada angka 18, ini misal ya. Ini misal. Nah, angka 18, Kak, yang sama ini berapa? 1. Nanti di sini kurangi 1. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Ini misal kalau ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama tidak usah dikurangkan. Oke, semoga dipahami ya. Nomor berikutnya. Nomor 29. Soal seperti ini saya sebenarnya tidak suka ya. Ini soal yang paling saya benci sebenarnya. Biasanya saya melewati seperti ini. Penyakit kolera sedang mewabah di wilayah X yang berpenduduk 120.000 jiwa. Berdasarkan hasil penelitian seorang ahli kesehatan, peluang seorang penduduk wilayah X terjangkit kolera adalah 0,21. Ini kalau saya buat jadi 21% ya, kalau saya ubah 21%. Suatu pagi, berita di salah satu surat kabar menyatakan bahwa sebanyak lebih dari 30.000 jiwa, wilayah X menderita kolera. Bagaimana pendapat Anda? Oke. Nomor yang A, berita pada surat kabar tersebut benar. Karena sebagian besar penduduk tidak terbiasa hidup sehat. Salah, ini tidak ada hubungannya. Oke, belum tentu. Lanjut. Yang B, berita pada surat kabar tersebut benar karena yang terjangkit adalah 25% dari total jumlah penduduk. 25%, kita kalikan aja. 25/100 dikali 120.000 jiwa. Berapa ini? Coret-coret 40 seperempatnya berarti 30.000 ya. Oke, 30.000 jiwa. Jelas di sini, ya meskipun di sini sama 30.000 jiwa, tapi kan di sini yang terjangkit 21%. Kemungkinannya cuma 25%. Berarti salah ya, bukan ini. Oke. Yang C, berita pada surat kabar tersebut salah karena sudah ditemukan. Ini masalah lagi nih, salah. Berita pada surat kabar itu salah karena jumlah penduduk kolera wilayah X diperkirakan hanya mencapai 6.000. Ini salah ini. 21% dari 120 itu kemungkinan sekitaran 25.000. Lawang ini aja 25% itu 30.000 kok. Kalau di sini 21% ya sekitaran 25.000. Salah ya. Ya ini jawabannya kemungkinan besar itu E. Kemungkinan besar. Coba kita hitung dulu. Berita pada surat kabar tersebut salah karena jumlah penduduk bebas kolera. Jumlah penduduk bebas kolera. Yang di sini kan
21% ya, 21% berarti yang bebas kolera berapa di sini? 79%. Bebas kan? Dikali dengan 120. 120.000 kita coret, sederhanakan hasilnya sekitaran 94.800. Nah, berarti kan pernyataan ini benar. Berita ini salah kan? Mungkin adalah lebih dari 94.000. Loh, jawabannya kan 94.800. Berarti jawabannya benar. E. Nah, ini saya tidak suka soal seperti ini. Kita harus mencoba satu-satu. A, B, C, D, E. Kalau besok saran saya, soal seperti ini lewati ya. Lewati dulu, kerjakan yang mudah. Dan soal seperti ini kerjakan yang paling akhir saja. Nomor berikutnya. Nomor 30. Suatu keluarga ingin memiliki 3 orang anak. Peluang keluarga tersebut mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki adalah. Nah, di sini anak. Anak ya, itu sama halnya seperti koin. Koin. Koin kan kalau tidak angka, ya gambar. Tapi kalau anak, kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Nggak mungkin kan bencong kan, nggak mungkin kan. Nah, kalau nggak laki-laki ya perempuan. Kan seperti itu. Nah, di sini tiga anak, berarti anggap aja 3 koin. Nah, kita tabelnya aja biar mudah. Kita buat aja tabelnya. 1, oke, 2. Seperti ini. Nah, ini untuk 1 anak. Kemudian yang atas ini untuk 2 anak. 2 anak ini berarti dibagi jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Anak yang pertama laki-laki perempuan. Nah, anaknya kan kemungkinan kan laki-laki perempuan. Nah, sekarang yang 2 anak bisa laki-laki perempuan, bisa perempuan laki-laki, perempuan. Kan seperti ini kan? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah paling sedikit 2 anak laki-laki. Paling sedikit 2 anak laki-laki. Berarti laki-lakinya 3 boleh ya. Kita gabungkan sekarang. Ini laki-laki. Ada 3. Oke, 1. Ini 2 berarti boleh ya. 2, 3. Ini tidak boleh nih. 4. Ini juga tidak boleh. Ada berapa ini? Paling sedikit 2 laki-laki. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti peluangnya sama dengan 4 per berapa ini? 8 ya. Per 8 sama dengan 1 per 2. Jawabannya D. Mudah banget kan? Buat tabelnya. Nomor berikutnya. Nomor 31. Nilai dari limit X mendekati tak hingga akar dari 3X tambah 2 dikurangi akar 3X ditambah 3 adalah. Nah, ini limit X mendekati tak hingga itu sebenarnya B1 dikurangi B2 dibagi 2 akar A. Ini kalau persamaan kuadrat utuh. Di sini kan tidak ada A-nya ya. Nah, ini kan tidak utuh, berarti kita tidak berlaku menggunakan ini. Tidak bisa berarti. A-nya berapa? A-nya ini 0. Berarti nanti jawabannya kalau tidak negatif tak terhingga, ya tak terhingga. Pokoknya ini, antara 2 ini. Nah, caranya sekarang menghitung gimana? Kita kurangkan aja. Ini. 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3. Hasilnya negatif atau positif? Negatif. Negatif 1 kan? Hasilnya negatif 1. Berarti jawabannya adalah negatif tak hingga. A. Gitu. Ya, ingat ya. Kita cuma lihat konstantanya saja di sini. Jadinya 2 dikurangi 3 kan negatif 1. Berarti jawabannya negatif tak hingga. Kalau di sini 5, misalkan di sini 5 gitu ya. Atau 3 lah. 3, di sini 2. Berarti 3 dikurangi 2 kan 1, positif. Berarti jawabannya tak hingga. Semoga dipahami penjelasan dari kakak. Biar nanti menghitungnya tidak lama. Nomor berikutnya. Nomor 32. Nilai limit X mendekati 4
untuk X dikurangi 4 dibagi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 adalah penyelesaiannya kita menggunakan turunan. Turunkan saja antara pembilang dan penyebutnya. Turunan dari X min 4 itu kan 1. Dibagi turunan dari penyebut 2X dikurangi 2. Tinggal kita substitusikan saja nilainya. Nilai X-nya sama dengan 4 kan? Berarti 1 dibagi X-nya ini ganti 4. 2 kali 4, 8 kurangi 2. Berarti 1/6. Jawabannya adalah B. Nomor berikutnya. Nomor 33, maaf. Jika fx sama dengan 3x ditambah 2 per x dikurangi 4 dikurangi x, maaf saya sedikit kurang konsentrasi soalnya belum ngopi. Untuk x tidak boleh sama dengan 4, maka f aksen x adalah turunan pertama ya. Ini bentuknya u per v. Kita misalkan dulu u-nya itu 3x ditambah 2, maka u aksennya jadi turunan dari u adalah 3. Kemudian v-nya itu 4 dikurangi x, maka v aksennya negatif 1. Kemudian kita masukkan rumus f aksen x sama dengan u aksen kali v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Kita masukkan u aksennya tadi 3 kali v-nya itu 4 dikurangi x dikurangi u-nya 3x ditambah 2 dikali v aksennya negatif 1 dibagi dengan 4 dikurangi x dikuadratkan. Kita sederhanakan ya. 3 kali 4 ini 12 dikurangi 3x. Negatif kali negatif positif berarti plus 3x ditambah 2 dibagi dengan 4 min x dikuadratkan. Kemudian kita sederhanakan. Sederhanakan lagi. 12 ditambah 2 berapa ini? 14 ya. 14. Ini hilang ini 0. Dibagi 4 dikurangi x dipangkatkan 2. Jawabannya C. Oke ya. Ini adalah turunan dari u per v. U aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Nomor berikutnya. Nomor 34. Garis K menyinggung kurva Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 7 di titik 2,5. Titik lain yang juga terletak pada garis K adalah pertanyaan yang bagus sekali ini. Kita harus mencari garis singgungnya dulu ya. Untuk menentukan garis singgung kita butuh gradien. Gradien itu adalah Y aksen. Jadi turunan dari Y. 4x dikurangi 5, kemudian kita punya nilai x. X-nya kan 2. Kita masukkan saja. Berapa ini? 8 kurangi 5, 3. Berarti gradiennya adalah 3. Setelah ketemu gradien kita masuk rumus PGS. Rumus PGS itu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita masukkan saja. Y dikurangi Y1-nya 5 sama dengan gradiennya itu 3. X dikurangi X1-nya ini 2. Nah, jadi yang kita ganti itu X1 dan Y1. X dan Y-nya jangan diganti ya. Kita sederhanakan, Y dikurangi 5 sama dengan 3X dikurangi 6. Kita pindahkan, Y sama dengan 3X dikurangi 1. Ini adalah persamaan garisnya. Nah, sekarang pertanyaannya ini bagus nih. Titik lain yang terletak pada garis K, astagfirullah, Y sama dengan 3X dikurangi 1. Berarti kita harus cari satu-satu ini. Coba kita ganti dengan 1 X-nya. X-nya 1. 3 kali 1, 3 kurangi 1, berarti 2 ya. Kita ganti dengan 1, hasilnya 2. Berarti kan 1,2. 1,2. Jawabannya adalah E. Tapi soalnya di sini bagus sih.
Ini 1, 1, 1 semua. Berarti X-nya ganti aja dengan 1. Nah gini. Udah ketemu? Oke, selanjutnya. Nomor 35. Grafik fungsi fx ini ya, turun pada interval turun. Oke, ini fungsi naik, fungsi turun ya. Langkah yang wajib kita lakukan adalah menentukan f aksen x. Kita tentukan dulu, yuk kita tentukan 6x dikurangi 90x ditambah 216. Ini ya. Oke, kita menggunakan depingnya. Tadi juga menggunakan deping terus ya. Kita menggunakan deping. Kita cari X1 ditambah X2. Sama dengan negatif B per A. Negatif, B-nya itu negatif 90, dibagi A-nya ini 6. Berarti jawabannya harus, negatif kali negatif kan positif. 90 dibagi 6, dapatnya, berapa ini? 15. Oke. Nanti kalau kita jumlahkan antara X1 dengan X2, jumlahnya harus 15. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu turun. Turun itu f aksen X kurang dari 0. Kurang dari 0 ini berarti bersatu. Bersatu itu A kurang dari X kurang dari B. Bersatu itu seperti ini. Nah, kita cari HP-nya yang bersatu. Berarti kan jelas ini A salah, B salah, C salah. Kemungkinan D sama E. Kalau kita jumlahkan itu 15. Coba sekarang. Negatif 12 ditambah negatif 3, salah. 3 tambah 12, 15. Jawabannya E. Tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi dipahami ya. Kalau yang ditanyakan naik, ya naik ya berarti nanti f aksen X lebih dari 0. Berarti jawabannya ini naik ini. Dan ini turun. Bisa dipahami ya. Kalau naik berarti dia berpisah. Berpisah jawabannya kalau tidak A, B, dan C. Oh itu jawabannya. Oke, nomor berikutnya. Nomor 36. Integral dari 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi 2 per 3 X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dx adalah. Nah, pertama kalian harus paham dulu yang namanya integral. Integral dari A X pangkat N dx. Nah, kalian harus bisa ini dulu ya. Jadi konsepnya harus paham dulu. Yang namanya integral itu pangkatnya ditambahkan 1. Kita tulis dulu aja. A X pangkat N tambah 1. Nah, semula kan N. Kemudian tambah 1 kan berarti N plus 1. Nah, di sini jangan lupa dibagi dengan N tambah 1. Jadi antara pangkat dengan pembagi nanti sama angkanya. Sebelum dicoret loh ya maksud saya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang soalnya langsung. Oh iya, jangan lupa ditambah C. Masya Allah, saya lupa. Integral 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi 2 per 3 X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dx sama dengan 1 per 3. Gini ya, X pangkat berapa? 4 dibagi 4. Jangan lupa itu. Dikurangi ya, maaf. Dikurangi berapa? Dikurangi 2 per 3 dikali X pangkat tambah 1. 3 berarti. Per 3 ditambah 3X pangkat 2 per 2 ditambah 2X plus C. Kemudian kita sederhanakan. 1 per 12 X pangkat 4 dikurangi 2 per 9 X pangkat 3 ditambah 3 per 2 X pangkat 2 ditambah 2X ditambah C. Tinggal kita cari pada jawaban. Mana ini jawabannya? Oke, jawabannya adalah B. Nomor berikutnya. Nomor 37. Kali ini sudah masuk soal lisean. Diketahui dua bilangan yaitu 4 dan 2916. Di antara dua bilangan itu disisipkan 5 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Ya. Jumlah
deret geometri yang terbentuk tersebut adalah, nah, misalkan kalian lupa menggunakan rumus ya. Di sini kan ada 4. Kita susun dulu aja. 4 ditambahkan 5 bilangan. Berarti kan bilangan pertama, 2, ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir adalah 2916. Langkah pertama kita harus cari dulu rasio yang baru. Nah, rasio yang baru. Caranya kita hitung aja sesuai dengan rasio yang pertama. Rasio yang pertama itu kan menghitungnya 2900 dibagi dengan 4. Berarti kan 2916 dibagi 4. Dapatnya adalah 729. Nah, ini adalah rasio yang lama. Nah, rasio yang baru itu menghitungnya gimana? Rasio yang baru mulai dari 4 sampai ke 2916 ini berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dilewati 6 langkah ya berarti ya. Akar pangkat 6. Nah, gini aja. Langsung tambah aja akar pangkat 6. Kalau dilewati 7 bilangan ya berarti 7 langkah ya berarti akar pangkat 7, 5 langkah ya akar pangkat 5 gitu aja. Berarti R-nya berapa ini? Akar pangkat 6 dari 729 adalah 3. 3 gini ya. Nah, nanti pasti banyak yang tanya ini, kenapa kok 3? Saya ubah dulu aja lah. 729 ini kita ubah jadi 3 pangkat 6. Dipangkatkan lagi 1/6. Akar pangkat 6 kan 1/6. Berarti kan R-nya itu 3. 6-nya nanti hilang, coret. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah jumlah deret. Berarti kan Sn ya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R min 1. A-nya, suku pertamanya 4. 4 dikali 3 pangkat N. N-nya berapa ini? Oh iya, ini yang ditanyakan adalah, ini kan ada 7 bilangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan. 7 bilangan berarti 3 pangkat 7 dikurangi 1 dibagi dengan 3 kurangi 1. 4 dikali 3 pangkat 7 itu 2187 dikurangi 1 dibagi dengan 2. Dicoret 2 dengan 4. Berarti di sini 2 dikali 2187 dikurangi 1, 2186 dikalikan 2. Dapatnya 4372. Nah, selesai. Nomor berikutnya. Nomor 38. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Jika panjang rusuk kubusnya itu 6 akar 5 ya, dan titik P adalah tengah-tengah garis GH, maka jarak D ke garis CP adalah P itu tengah-tengah GH. Ini P, tengah-tengahnya. Kita buat dulu garis CP. C ke P. Ini ya. Kemudian jarak D. Dari D kita CP. Jangan berpikir untuk tengah-tengah. Ini posisinya tidak di tengah-tengah nanti. Ya, jangan selalu berpikir suatu garis dari titik ke garis sampainya ke tengah-tengah. Tidak, itu salah itu. Pokoknya intinya kamu tarik aja dari titik tersebut ke CP gitu aja. Nanti beri siku-siku. D ke CP. Nah, dari D ke CP itu kita perlu bantuan segitiga. Segitiga apa? Ya segitiga DCP. Nah, gabungkan aja DCP. Kita buat segitiganya. Nah, segitiganya kan gini. DCP toh. Nah, oke, saya buatkan bantuan gini ya. DCP. D C P. Nah, jaraknya kan ini. D ke sini.
Ini bukan tengah-tengah. Ingat ya. Ini R. Nah, ini kan segitiga sama kaki. Nah, sama kaki di CP dan DP. CP dan DP. Nah, itu kita cari dulu dengan menggunakan Pitagoras. Soalnya di sini kan 6 akar 5, terus di sini GP-nya ini kan setengahnya berarti 3 akar 5. Kita menggunakan Pitagoras. CP kuadrat sama dengan 6 akar 5 kuadrat ditambah 3 akar 5 kuadrat. Berarti kan 36. 36 kali 5 36 kali 5 ini berapa? 180 ya. Ditambah 9 kali 5 45, berarti di sini dapatnya 225. Akar 225 ini berapa ini? Akar 225 kita bagi dengan 25. Coba kita bagi dengan 25, berarti kan oh iya, akar 225 15 ya. 15, astagfirullahaladzim. Ini 15. Nah, 15. Berarti DC 6 akar 5. Oke. Nah, kita juga perlu bantuan satu lagi. Kita bantuan satu lagi dari P ke tengah-tengah DC. Ke tengah-tengah CD. Tapi saya buat putus-putus ya. Ini berarti bantuan ini. Nah, saya beri nama S. Kita cari dulu PS. PS berapa? PS ya 6 akar 5. Soalnya ini kan garis tingginya ini. Nah, ini PS. Jadi PS-nya sama dengan 6 akar 5. Oke ya. Nah, sekarang kita buat yuk. PS. Yang ditanyakan ada DR. DR sama dengan perkalian sisi tegak. Perkalian sisi tegak yaitu CD. Dikali PS dibagi dengan CP. Perkalian sisi tegak ini dibagi sisi miring. Nah, CP. Oke, kita masuk yuk. CD-nya itu tadi sudah dicari berapa ya CD-nya? 6 akar 5. PS-nya juga 6 akar 5. Dibagi CP-nya itu 15. Berarti 6 akar 5 kuadrat ini 180. Dibagi 15. Atau kita coret aja lah. Jangan kita kalikan, nanti besar angkanya. Kita bagi dengan 3, dapatnya 5. Kita bagi dengan 3, dapatnya 2. Ini ya, berarti dapatnya ini berapa ini? 12 dikali 5 dibagi 5. 12 cm. Oke, jadi jaraknya dari titik D ke garis CP adalah 12 cm. Nanti menuliskannya 12 gitu aja ya. Oke, lanjut ya, nomor berikutnya. Nomor 39. Di dalam keranjang berisi 20 butir telur dan 2 butir diantaranya busuk. Ibu mengambil 3 telur ya dari keranjang tersebut secara acak. Banyak cara pengambilan jika yang terambil paling sedikit 2 telur yang baik. Nah, paling sedikit 2 telur yang baik. Misalkan saya di sini kan punya 20 telur. Nah, 20 telur ini ada yang baik, ada yang rusak. Yang rusaknya itu 2. Berarti kan yang baiknya 18. Nah, kan seperti ini. Nah, banyaknya cara pengambilan. Nah, paling sedikit 2 telur yang baik, berarti kan misalkan saya dapat 3 telur yang baik kan berarti boleh. Kombinasi 3 dari yang baiknya ada berapa? 18. Atau, nah saya dapat 2 yang baik. Dapat 2 yang baik, berarti kan otomatis saya dapat 1 yang busuk. 1 yang rusak ya. 1 yang rusak. Sudah tinggal kita hitung dengan menggunakan cara jeping. Nanti kakak kasihkan di pojok kanan atas ya, lihat ya videonya. Cara penghitungan kombinasi yang cepat. 18 kali 17 dikali 16
dibagi 3 kali 2 kali 1. Ditambah 18 dikali 17 dibagi 2 kali 1 dikali 2. Coret, yang bisa kita coret saja. 3 kali 2 ini 6. Coret dengan 18 dapatnya 3 toh. 3 kali 17 kali 16 itu 816 ditambah 18 kali 17 306. Kalau kita jumlahkan itu 1122. Coba kalian nanti cek ya, jika penghitungan kakak salah ya mohon dimaafkan. Yang penting caranya sudah benar. Oke. Nomor berikutnya. Nomor terakhir. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Agar banyak hari yang diperlukan agar biaya yang dikeluarkan minimum adalah berapa hari. Nah, kita kan tidak tahu berapa harinya. Kita kalikan ya. Fx itu kita kalikan dengan X. Kan banyak hari toh. Ini adalah biayanya per hari. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Ini adalah biaya untuk 1 hari. Nah, kita kan X hari kan nggak tahu, kita kalikan X saja. Misalkan 5 hari berarti kan biaya 1 hari kalikan 5. 10 hari berarti biaya 1 hari kalikan 10. Nah di sini kan ada X hari, berarti biaya 1 hari dikalikan X hari. Jadi pertama kalikan dulu. Kemudian kita kalikan X kuadrat dikali X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 5X. Ini adalah Fx-nya, Fx yang baru. Total ini ya berarti. Ini adalah udah biaya total. Nah sekarang kita syarat untuk maksimum minimum. Syarat min. Nah syarat minimum dengan syarat maksimum itu sama caranya. F aksen X sama dengan 0. Kita turunkan yuk. Berarti 3X kuadrat dikurangi 8X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Sama dengan 0. 3X kali 3X. Jangan lupa untuk dibagi 3. Faktor dari 3 kali 5. 3 kali 5 kan 15. Faktor dari 15 jika kita jumlahkan negatif 8. Berarti kan negatif 3 dan negatif 5. Ini X sama dengan pindah ruas 1 kan. Atau X-nya sama dengan 5/3. Nah untuk biaya minimumnya untuk banyaknya hari agar dia minimum ada berapa hari? Ada 1 hari. Ya, pilih yang bulat ya. Berarti ini 1. Jawabannya 1 hari. Oke. Demikian penjelasan dari kakak soal nomor 1 sampai 40 ya. Jika ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar atau bisa chat langsung ke nomor kakak yang ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Pingri dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka silahkan like. Jika kalian suka like 1 kali. Jika kalian tidak suka dislike-nya 2 kali ya. Oke, terima kasih.